Kewajiban bagi orang yang membatalkan puasa atau tidak berpuasa di bulan Ramadan dibagi menjadi 4. Ada yang hanya wajib qadha. Jadi orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan di siang hari bulan Ramadan itu terbagi menjadi 4. Pertama, ada yang hanya wajib qadha. Kedua, ada yang wajib qadha dan fidyah. Ketiga, ada yang hanya wajib fidyah. Keempat, ada yang wajib qadha dan kafarah. Pertama apa? Wajib qadha. Kedua, wajib qadha dan fidyah. Ketiga, wajib fidyah saja. Keempat, wajib qadha dan kafarah. Siapa yang hanya wajib qadha? 4 orang, 5 orang. Siapa yang wajib qadha? Qadha saja 5 orang. Pertama, orang yang meninggalkan puasa karena sakit dan sakitnya ada harapan sembuh. Orang sakit dan sakitnya ada harapan sembuh. Sakit yang tidak tertahankan, ya, sakit yang keras sampai membahayakan diri kalau berpuasa, sampai memperparah sakitnya kalau seandainya dia berpuasa. Orang sakit yang ada harapan sembuh. Yang kedua, orang musafir. Ya, musafir dengan syarat-syarat tertentu yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ketiga, perempuan yang haid dan nifas. Ini hanya wajib qadha. Keempat, orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur, tanpa sebab. Tidak sakit, tidak haid, tidak nifas. Ya, karena malas berpuasa saja. Jadi selain wajib qadha, wajib baginya bertaubat. Selain wajib qadha, wajib baginya apa? Bertaubat. Yang kelima adalah perempuan hamil dan menyusui jika mengkhawatirkan kondisi dirinya. Perempuan hamil dan menyusui jika khawatir kondisi dirinya, bukan kondisi bayinya. Jika yang dikhawatirkan adalah kondisi dirinya, maka dia hanya wajib apa? Qadha, tidak wajib fidyah. Tapi harus dicoba. Jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan, saya kayaknya atau saya rasa-rasanya tidak kuat ini. Saya khawatir terkait dengan kondisi saya. Jangan buru-buru menyimpulkan seperti itu. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan yang terlalu cepat seperti itu. Dicoba dulu ya. Kalau sudah dicoba kemudian tidak kuat, ya sudah, berarti boleh meninggalkan puasa dan wajib qadha. Selanjutnya yang wajib qadha dan fidyah. Wajib qadha dan fidyah. Pertama, perempuan hamil dan menyusui jika mengkhawatirkan kondisi anaknya. Mengkhawatirkan kondisi anak. Maka wajib qadha dan fidyah. Gini, jika yang dikhawatirkan itu kondisi dirinya dan anaknya, menurut sebagian ulama hanya wajib qadha, sebagian ulama yang lain wajib qadha dan fidyah. Jelas ya? Jadi kalau yang dikhawatirkan kondisi diri orang yang hamil atau menyusui, maka wajib qadha saja. Jika yang dikhawatirkan adalah kondisi anak saja, maka wajib qadha dan fidyah. Jika yang dikhawatirkan adalah kondisi diri dan anak, menurut sebagian ulama wajib qadha saja, menurut sebagian yang lain wajib qadha dan fidyah. Kapan fidyah itu dibayarkan? Sudah saya terangkan ya? Sudah saya jelaskan. Kapan fidyah itu dibayarkan? Ada 3 cara membayar fidyah. Ada 3 cara. Pertama, dibayarkan di hari ketika tidak berpuasa. 1 Ramadan tidak berpuasa, di 1 Ramadan itu dibayarkan fidyahnya. Cara kedua, malam harinya. Jadi kalau hari ketika tidak berpuasa itu maksudnya apa? Ya mulai waktu sholat subuh sampai waktu sholat maghrib, itu hari ketika tidak berpuasa. Cara kedua, disegerakan pada malamnya, malam harinya. Tidak berpuasa hari Senin misalkan,
Berarti bayar fidyahnya kalau mengikuti cara yang kedua itu pada malam Seninnya, mulai masuk waktu maghrib di hari Ahad sampai masuk waktu sholat subuh di hari Senin. Berarti itu kan malam harinya, paham ya? Kalau dibayarkan sebelum masuk waktu maghrib di hari Ahad, fidyahnya tidak sah. Fidyahnya tidak sah. Jadi boleh disegerakan bayar fidyah itu paling lambat, ya, paling lambat atau paling cepat. Boleh disegerakan paling apa? Paling cepat, ya, paling cepat. Tidak boleh lebih cepat dari itu. Paling cepat itu ketika masuk waktu maghrib pada malam harinya. Malam itu kan ditandai dengan terbenamnya matahari. Jadi tidak puasa hari Kamis, berarti begitu masuk waktu maghrib hari Rabu itu sudah bisa bayar fidyah untuk menggantikan puasa yang ditinggalkan pada hari berikutnya, pada hari Kamisnya. Paham ya? Hah? Malam Kamisnya, ya, hari Rabu masuk waktu maghrib itu sudah bisa membayar fidyah. Jelas? Saya tadi salah ucap nggak? Tidak puasanya hari Rabu. Berarti kalau mengikuti cara yang kedua boleh dilakukan paling cepat itu begitu masuk waktu maghrib di hari Selasa. Ya, Selasa malam. Selasa malam Rebo. Iya, malamnya. Selasa malam Rebo. Kan masih hari Selasa itu kalau menurut kita, ya, orang Indonesia. Jelas? Jelas ibu-ibu? Mbak Aisyah jelas? Cara yang pertama, tidak puasa. Sekarang hari apa ini? Misalkan sekarang sudah masuk Ramadan, misalkan ya, hari Sabtu, tidak puasa hari Sabtu, bayar fidyahnya ya hari Sabtu ini. Kapan dimulai dengan masuknya waktu sholat subuh, sampai bayar begitu masuk waktu sholat subuh. Tidak puasa hari ini kan, silakan bayar fidyah, boleh. Tadi begitu masuk waktu sholat subuh, sekarang juga boleh, tadi zuhur juga boleh, asalkan tidak sampai masuk waktu maghrib hari ini. Oke? Cara pertama. Cara kedua, tidak puasa di hari Sabtu, malam Sabtunya sudah bayar. Malam Sabtunya itu ya tadi malam, Jumat malam Sabtu, begitu masuk waktu maghrib, panjenengan punya orang tua yang ini, yang perempuan hamil ya, yang kita bicarakan sekarang perempuan hamil, atau jenengan sendiri hamil, atau punya ibu yang hamil, mengkhawatirkan kondisi dirinya, kan wajib fidyah kan wajib fidyah dan qadha kan. Fidyahnya dibayar kalau menurut cara yang kedua tadi malam. Tadi malam itu maksudnya apa? Mulai kapan tadi malam itu? Nggak puasa hari ini, bayar fidyahnya tadi malam. Tadi malam itu maksudnya mulainya kapan? Ya begitu masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib dibayarkan fidyahnya. Atau jam 10 malam boleh, jam 12 malam boleh, asalkan sebelum masuk waktu sholat subuh. Ini cara kedua. Jelas? Cara yang ketiga, dirapel. Apa dirapel itu? Digabung, dirapel di akhir Ramadan. Dirapel di akhir Ramadan, asalkan belum masuk waktu maghrib malam hari raya. Kalau sudah masuk waktu maghrib malam hari raya itu sudah Syawal, sudah bukan Ramadan. Di akhir Ramadan dirapel, tidak puasa berapa hari? 30 hari, sebulan penuh dirapel di akhir Ramadan pada waktu asar tanggal 30 Ramadan kalau Ramadannya 30 hari, tanggal 29 Ramadan kalau Ramadannya 29 hari. Jelas? Kalau dirapel di awal Ramadan tidak sah. Jadi hanya ada 3 cara itu. Jelas ya? Diulang yang mana? Yang nomor 3? Yang ketiga, dirapel di akhir Ramadan.
di akhir Ramadan. Berapa hari tidak berpuasa? 15 hari dirapel di akhir Ramadan. Asalkan belum masuk waktu sholat maghrib malam hari raya. Karena kalau besok itu sudah hari raya kan, masuk waktu maghrib berarti kan sudah bukan Ramadan. Jelas? Sebelumnya tanggal 30-nya akhir Ramadan atau tanggal 29-nya. Jelas ya? Dirapel bagi orang yang ingin merapel. Wis engko emosisan wis cekak bendino ndeleki wong fakir miskin bendawi nang ndeleki wong fakir miskin. Wis nanti musisan wis di akhir Ramadan sekalian gitu. Ya enggak apa-apa, boleh. Jelas ya? Tapi kalau dirapel di awal Ramadan tidak boleh. Tidak sah. Berapa kadar yang diberikan kepada fakir miskin itu? Sama dengan ukuran yang kafaroh tadi ya. Berapa? Untuk satu harinya 1 mud dari makanan pokok. Untuk dalam mazhab Syafi'i tidak boleh diganti dengan uang. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh diganti dengan uang, harus berupa makanan pokok. Kalau di sini berarti beras. Berapa on? Kalau dalam hitungan saya dan teman-teman 4 on itu sudah cukup. Kalau panjenengan kurang seret dengan itu kok sepertinya kok tidak umum ini pendapat ini, ya ikuti pendapat yang umum di Indonesia, tidak apa-apa 6-8 on. 6-8 on. Jika lebih panjenengan niatkan untuk sedekah. Beras. Kalau dalam mazhab Syafi'i berupa beras. Kenapa? Yang matang Beras. Ya, makanan pokok berupa beras. Kalau yang berupa makanan sudah jadi itu mazhab lain, mazhab Hanafi. Tapi itu saja sudah banyak rinciannya ya. Jadi saya jelaskan kapan-kapan saja. Belajar itu kan secara bertahap. Jadi mazhab Syafi'i begitu, harus berupa makanan pokok, beras. Kalau di sini beras, kalau di Arab berarti gandum. Nah, nomor 2 yang wajib qadha dan fidyah hanya ada 2 orang. Yang pertama tadi, yang kedua orang yang memiliki tanggungan qadha puasa Ramadan lalu menundanya tanpa sebab sampai datang Ramadan berikutnya. Itu wajib qadha sekaligus fidyah. Fidyahnya ya karena sudah lewat waktunya, ya disegerakan. pas Ramadan ini. Loh, kok pas Ramadan? Kan sudah melewati Ramadan. Misalnya Oh ya, kalau ya disegerakan aja, fidyahnya disegerakan. Kalau qadhanya kan karena sudah melewati Ramadan tahun berikutnya, qadhanya kapan? Kan setelah Syawal kan? Dan itu juga qadhanya juga harus disegerakan. Kalau kasihnya gini, menunda untuk qadha puasa. Misalnya punya hutang 1 minggu. Iya, punya hutang 1 minggu. Hutang 1 hari itu pas hari misalnya sekarang qadha terakhir. Ya. Tapi ternyata di hari terakhir itu di siang harinya dia pakai. Jadi kurang 1 harinya itu gimana? Dia. Jadi sebetulnya istri saya Iya. kurang 1 hari dia puasa. Head. Terus head. Jadi nggak bisa melanjutkannya ke 1 harinya. Iya, berarti wajib qadha sekaligus fidyah. Wajib qadha sekaligus fidyah. Setelah Ramadan fidyah disegerakan enggak apa-apa. Setelah Ramadan ini. Iya. Disegerakan. Karena itu kan sudah lewat itu kan. Iya. Kan beda kasusnya dengan orang yang meninggalkan puasa karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya nanti ada itu ya. Atau orang yang karena tua renta, nanti kita jelaskan. Kurang 2 kayaknya. Yang wajib fidyah saja, ada 2. Yang wajib fidyah saja 2 orang. Orang tua renta yang tidak mampu berpuasa atau menghadapi kepayahan yang luar biasa ketika dia berpuasa, itu boleh tidak berpuasa dan wajib diganti dengan fidyah. Kapan fidyahnya? Ya 3 cara tadi, pilih salah satunya.
tidak berpuasa hari ini, kalau misalkan hari ini Ramadan, ya hari ini bayar fidyah, atau malam tadi, atau dirapel di akhir Ramadan. Jelas ya? Yang kedua adalah orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Tidak diharapkan itu maksudnya kata dokter ini nggak bisa sembuh ini. Kata dokter ini nggak bisa sembuh ini. Kata dokter yang terpercaya. Ya, ilmunya dokter. Ya, kan bukan ilmunya Allah itu pasti tidak bisa sembuh. Enggak. Dokter memperkirakan, dokter yang terpercaya, ini sakit orang ini nggak bisa sembuh ini. Berdasarkan medis ya. Bukan berdasarkan kuasa Tuhan. Kalau dengan berdasarkan kuasa Tuhan ya mungkin saja sembuh. Tapi berdasarkan medis orang ini nggak bisa sembuh ini, kata dokter yang terpercaya. Maka bagaimana? Apakah wajib qadha? Dia nggak bisa sembuh penyakitnya, kata dokter. Berarti hanya wajib apa? Fidyah. Baik. Ada lagi nggak yang penting ini untuk disampaikan? Mau dijelaskan fidyah dalam mazhab Hanafi? Mau dijelaskan fidyah dalam mazhab Hanafi lebih mudah ini. Lebih mudah. Gini, kalau dalam mazhab Hanafi, saya jelaskan aja ya. Kalau nututi mencatat ya silahkan dicatat, kalau nggak nututi ya didengarkan aja. Dalam mazhab Hanafi itu fidyah itu salah satu dari 4 hal. Salah satu dari 4 cara. Didengarkan gitu aja sebagai tambahan wawasan. Pertama, memberi makan kepada seorang fakir miskin setengah sok untuk setiap harinya ya. Memberi makan kepada seorang fakir atau miskin setengah sok gandum. Setengah sok gandum, harus gandum. Bukan makanan pokok di daerah setempat, enggak. Harus gandum. Atau uang senilai itu untuk setiap harinya. Memberi makan kepada seorang fakir atau miskin setengah sok gandum. Nanti ukuran-ukurannya harga gandum sekarang berapa itu di kesempatan lain. Atau uang senilai itu untuk setiap harinya. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi begitu, boleh diuangkan tapi senilai setengah sok gandum, bukan senilai 6 on beras, bukan. Kalau yang beras tadi harus berupa beras kalau dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh diganti dengan uang. Cara yang kedua, memberi makan kepada seorang fakir atau miskin 1 sok kurma atau uang senilai itu untuk setiap harinya. 1 sok kurma. Cara yang ketiga, memberi makan kepada seorang fakir atau miskin 1 sok syair. Syair itu semacam gandum tapi bukan gandum. Apa itu ya bahasa Indonesianya ya? Jewawut atau apa gitu ya? Semacam gandum tapi bukan gandum, syair. Syair itu makanan orang-orang miskin kalau di Arab. Biasanya orang-orang kaya nggak mau makan syair, makanya gandum. Orang-orang kaya itu kalau syair itu diberikan ke binatang ternak. Memberi makan kepada seorang fakir atau miskin 1 sok syair atau uang senilai itu untuk setiap harinya. Cara yang keempat, ini yang mungkin bisa diterapkan di kita. Memberi fakir atau miskin 2 kali makan yang mengenyangkan untuk setiap harinya. Memberi fakir atau miskin 2 kali makan yang mengenyangkan untuk setiap harinya. Ini Mas Ubed pasti milih ini. Ini nggak ada warung soto dan warung rawon serta pecel. Bukan soto ya, rawon atau pecel ya. Enak pol ya. Enak. Alamatnya di Surodinawan, Kedung Mulang ya. Kedung Mulang, Surodinawan, setelah Pondok Pesantren Nurul Huda, sebelah kiri jalan. Tidak 1 hari penuh, biasanya kalau sudah habis itu tutup. Waktunya digunakan untuk ibadah, insya Allah. Nonton Mas Ubed ya. 1 hari meninggalkan puasa, memberi makan fakir miskin 2 kali yang mengenyangkan. 1 kali makan yang mengenyangkan berapa? 1 orang. Untuk 1 orang. Iya, maksudnya untuk 1 hari yang ditinggalkan puasa. Jelas? 1 kali makan yang mengenyangkan itu berapa? 10.000?
Kurang lebih 10.000 ya. Ya kan lebih murah kalau menerapkan mazhab Syafi'i. Beras saja 6 on berapa? 6 on. Pinten, Bu? Beras 6 on, 7 on, 8 on. 1 kilo 10.000 ya. 1 on berarti kan nggak sampai 10.000 kan, lebih murah. Lebih murah. Kalau dalam mazhab Hanafi 2 kali loh ya. 2 kali 10.000 kali 2 20.000 untuk satu harinya. Lebih mahal. Yang terakhir yang wajib qadha dan kafaroh, satu, orang yang merusak dan membatalkan puasanya dengan sebab jima, seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi misalkan ada orang yang tidak sanggup, kafarohnya tadi nggak sanggup, puasa nggak sanggup, memberikan makan fakir miskin juga nggak sanggup ya, nggak sanggup, gimana? Kafaroh itu akan terus menjadi tanggungannya, karena tidak ada pilihan keempat. Tidak ada pilihan berikutnya, nggak ada. Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga pilihannya adalah, bukan pilihan ya, apa ini namanya, jika tidak mampu maka beralih ke nomor urut yang ketiga, yaitu apa? Memberi makan fakir miskin sebanyak 60 masing-masing satu mud.